أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah Sejukan Hati. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kami berada di Masjid Miftahul Khairat, Sat Brimopda, Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarbaru. Dan tentunya persis sebagaimana yang tadi disampaikan oleh qori kita, Bribda Muhammad Najmi, terkait dengan surah Al-Hujurat ayat 13, Allah menciptakan kita sebagai manusia, baik dari laki-laki maupun perempuan, adalah untuk berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sebagaimana kemudian kita akan membahas terkait dengan tema ini bersama dengan Ustadz Bribka Kartono SPD dan Ustadz Husaini Sahlan SHI MHI. Mari kita sapa bersama narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dalam pertemuan hari ini Ustadz ya. Sudah siap untuk menyampaikan tausiahnya Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah. Dan tentunya tidak lupa hari ini saya bersama dengan anggota atau rekan-rekan dari Bripmo Kalsel, khususnya di Banjarbaru. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu ya. Semangat, Masya Allah. Sudah siap untuk mendengarkan tausiah dari guru-guru kita? Siap, Masya Allah. Baik, langsung saja dengan tema menghormati teman dan menghargai perbedaan. Yang pertama kepada Ustadz Bribka Kartono SPD, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa qafa. Alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Al-Mukarram Ustadz Haji Husaini Syahlan yang kami muliakan, para PJU Satbrimob Polda Kalimantan Selatan, para perwira Brigadir Bayangkara, ASN sekalian yang saya banggakan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TVRI dimanapun berada. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan badan untuk berhadir di majelis ilmu. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini bisa menjadi isyarah bahwa kita nanti akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin sekalian, sholawat teriring salam senantiasa tersanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauladan bagi umat manusia, rahmat bagi seluruh alam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah TVRI dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kami mendapatkan amanah yang insya Allah untuk menyampaikan materi tentang menghormati perbedaan, menghormati sesama teman dan menghargai perbedaan. Sobatku yang mulia, sebagai makhluk sosial, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragam, yakni ragam agamanya, ragam warna kulitnya, ragam bahasanya, adat istiadatnya, maupun ragam budayanya. Nah, keragaman tersebut adalah merupakan bagian dari sunatullah yang tidak bisa kita hindarkan. Yang tidak bisa kita hindarkan. Dalam konteks kebangsaan, keberadaan masyarakat yang multiragam adalah suatu anugerah yang terindah bagi siapa? Bagi bangsa Indonesia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita rawat bersama. Demi menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini agar apa? Agar benar-benar menjadi bangsa yang baik. Dan masyarakatnya senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seringkali disebut dengan kalimat baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Atau dengan istilah bahasa Jawa gema'rifah loh jinawi, yaitu bangsa yang sangat subur, bangsa yang sangat makmur dan senantiasa mendapatkan ridho serta segala keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana cara menyikapi keragaman yang ada. Dalam Islam, keberadaan masyarakat yang multiragam tersebut bertujuan agar apa? Agar manusia saling kenal mengenal, saling menghormati dan saling menghargai antara komunitas masyarakat yang satu dengan komunitas-komunitas masyarakat yang lainnya. Nah, mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 kalau tidak salah. Penceramah itu biasanya mengutip. Kalau tidak dari Al-Qur'an ya dari hadis. Saya mengutip dari Qori tadi. Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Insyaallah kurang lebih demikian. Ya ayyuhan wahai umat manusia, inna khalaqnakum sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakarin wa unsa dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu dan kami telah jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu supaya terjadi saling mengenal di antara kalian. Inna akramakum sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian indallahi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Atqakum ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sobatku sekalian yang berbahagia, ayat tersebut di atas menegaskan bahwasanya perbedaan yang ada di kalangan masyarakat adalah sunatullah. Maka tugas kita apa? Tugas kita sebagai hambanya adalah menjaga keragaman tersebut. Menjaga keragaman tersebut. Dan sebagai umat Islam kita wajib apa kita? Wajib memberikan rasa aman. Wajib memberikan rasa keselamatan bagi komunitas yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan rasa saling menghormati dan saling menghargai. Nah, perbedaan tersebut, perbedaan di atas tersebut, maka terdapat pula dalam ajaran agama Islam, kita sebagai umat Islam dituntut untuk saling menghormati, saling menghargai dalam hal-hal furu'iyah, menghargai perbedaan pendapat misalnya. Insya Allah akan menjadikan kita sebagai umat yang bisa bersatu, menjadikan umat yang semakin kuat, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah diadu domba oleh pihak-pihak tertentu. Nah, perbedaan yang ada itu sebagai media untuk berbuat dan beramal kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 48. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum wastabiqul khairat. Insyaallah demikian. Karena bukan Qori, kalau Qori kan lebih bagus. Jadi walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, dan jikalau Allah menghendaki niscaya sudah dijadikan kalian semua satu umat. Walakin liyabluwakum fima atakum, akan tetapi Allah ingin menguji kalian atas apa yang telah diberikan kepada kalian. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, dan kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi dalam surat Yunus 99. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbaka amana man fil ardi
kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Mohon izin, saya ini kadang-kadang takutnya ada presenter berdiri. Nah, jadi materi harus benar-benar ulun sampaikan dengan komprehensif. Karena kalau saya syuting di Jakarta itu biasanya kalau ada presenter berdiri sudah bingung nih, sudah harus di ibarat data itu dikompres. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke tadi ayat surat Yunus ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbaka la'amana man fil ardi, dan jikalau Allah menghendaki maka tentulah dijadikan semua orang-orang beriman yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau Allah berkehendak bisa saja dijadikan seluruh dunia ini beriman. Kemudian lanjutannya supaya tidak mengurangi durasi, maka apakah kalian ingin memaksa manusia untuk menjadikan orang-orang semua beriman? Tentu tidak demikian. Nah, oleh karena itu maka akhirnya, saya belum lama menyampaikan tadi presenter berdiri, jadi ada tanda-tanda. Jadi marilah kita sama-sama saling menghormati sesama teman dan saling menghargai perbedaan. Baik perbedaan agama seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut di atas. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa, sebagai pembuka yang istimewa dari Ustadz Bribka Kartono SPD yang tadi menyampaikan terkait tema menghormati teman dan menghargai perbedaan. Ada banyak hal yang tadi beliau sampaikan dan diantaranya keragaman adalah kehidupan kita yang menjadi sunnatullah. Dan ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah. Bapak Ibu masih semangat? Masya Allah. Setelah ini kita akan sama-sama menyimak bersama tausiah yang selanjutnya dari Ustadz Husaini Sahlan. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, yang pertama tadi kita telah mendengarkan tausiah dari Ustadz Bribka Kartono SPD terkait dengan tema kita menghormati teman dan menghargai perbedaan. Sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa perbedaan-perbedaan merupakan anugerah dan itu menjadi sunnatullah, bagaimana kemudian kita mampu memanfaatkan perbedaan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Husaini Sahlan, namun sebelum itu saya ingin menyapa kembali anggota Satbrimob Polda Kalsel. Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Saya mau dengar semangatnya nih. Hari yang berkah, sejukkan hati. Masya Allah luar biasa. Langsung saja kita serahkan kepada Ustadz Husaini Sahlan, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini senang, saya bangga ya. Kalau di depan-depan teman-teman Brimob ini luar biasa. Semangat ya, masih semangat. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang hadir ini apapun sukunya ya, apapun warna kulitnya, dari manapun asalnya, insya Allah semua mendapatkan surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita doakan juga mudah-mudahan nanti kita semua dilapangkan dada kita, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, paling utama tadi
lunaskan hutang-hutangnya ya. Karena insya Allah kita kalau selalu kita berbuat kebaikan, Allah akan mudahkan jalan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Yang sama-sama kita banggakan Ustadz kita, guru kita juga, syekh kita beliau ini, yaitu Ustadz Kartono ya, Bribka. Ini luar biasa, saya bangga ada polisi ya, gagah kan, ganteng beliau, jadi penceramah luar biasa. Ada Ustadz Najmi juga dan teman-teman sekalian yang alhamdulillah semua hadir di majelis ini. Tak banyak sebetulnya yang saya sampaikan karena sudah disampaikan beliau secara komprehensif tadi kan, secara luar biasa tadi. Intinya adalah ketika kita dengar ayat yang dibaca oleh Ustadz Najmi tadi, ya ayyuhan nas. Ada kalimat ya ayyuhan nas, ini tentu umum, sifatnya universal. Berbeda dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi Allah mengatakan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu khusus hanya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam misalnya kan. Kemarin kita diperintahkan puasa. Allah menyebutkan ya ayyuhan nas wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kata Allah kami jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan. Betul ya? Laki-laki dan perempuan. Ada yang dari laki sama laki? Mau laki sama laki? Ya, jangankan kita manusia, kambing aja gak mau ya. Paham tuh kambing. Laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Lalu Allah menjadikan kita dari laki-laki dan perempuan tadi beranak pinak berkembang biak lalu menjadi suku, menjadi bangsa, menjadi kabilah-kabilah. Apa tujuan Allah? Untuk menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda. Jadi nggak ada yang istilahnya bangsa ini lebih baik, suku ini lebih baik, nggak ada. Islam itu nggak membedakan. Mau dia orang Eropa, mau dia orang Arab, mau dia orang Indonesia, mau dia orang Halabiu misalnya, ada orang Halabiu sini, ada orang Nagara, orang Tanjung. Bedanya cuma orang Tanjung itu bisa memanjangkan Hintalo kan gitu ya. Siapa yang Tang itu Hintalo itu kan Tanjung. Ini bedanya cuman persoalan bahasa. Tapi tidak ada yang membedakan kita semua, nggak ada. Siapapun yang membedakan itu apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi mau dia kulit hitam, mau dia kulit putih, ketika dia bertakwa kepada Allah, maka dialah yang paling mulia. Kemuliaan tidak terletak pada badan, tidak terletak pada fisik, tidak terletak pada pangkat dan jabatan kita. Tapi kemuliaan itu letaknya kepada nilai-nilai isi kita. Apa isinya? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Maka tadi menarik sebetulnya kalau Ustadz Kartono menyebutkan walau sya Allah. Kalaulah Allah itu berkehendak, mudah. La ja'alakum ummatan wahidah. Kalian tuh kata Allah kami jadikan umat yang satu. Kalau Allah mau jadi umat yang satu nih. Tapi apa kata Allah? Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi kami ingin menguji kepada kalian dengan apa yang kalian didatangkan. Apa yang didatangkan? Agama kita ini. Apa tujuan Allah? Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ini yang paling penting. Bagaimana kita berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, bukan sukunya, bukan bangsanya, enggak boleh kita mencela. Enggak boleh kita merendahkan agama, enggak boleh merendahkan bangsa, enggak boleh merendahkan suku, enggak boleh merendahkan kulit orang lain. Kenapa? Pada intinya kita itu semuanya sama. Maka ketika itulah kemudian tercipta sebuah saling harga menghargai, saling menghormati. Kita berbeda, boleh berbeda kan. Secara faraiyah kita lihat nggak ada yang sama. Madhab saja macam-macam, sholat saja macam-macam. Lalu klaim kebenaran itu hanya Allah yang maha benar, kita enggak. Contoh ini Quran yang kita baca. Saya baca Quran, Pak. Saya baca, saya terjemahkan, saya pahamkan, saya sampaikan. Maka itu bukan lagi mutlak kebenaran. Itu paham saya.
Maka kalau faham saya belum tentu mutlak. Yang benar cuma Allah. Maka ketika ada faham yang berbeda, maka boleh jadi dia benar, boleh jadi kita yang salah. Menganggap orang lain itu boleh jadi dia benar, ini konsep yang pertama. Maka itulah di dalam perbedaan, la yungkarul mukhtalafu fihi, jangan kau mengingkari sesuatu yang berbeda di dalamnya, kecuali sesuatu yang mujma' alaih, yang sudah sepakat. Contohnya ya, misalnya yang sepakat itu sholat subuh berapa subuh? 2 kan, ada yang 3 misalnya, ada yang 3 enggak? Maka yang 3 itu yang salah. Ya, ada kisah kan, Pak Loy ini enggak pernah sholat subuh. Dia sholatnya maghrib sama isya, ngaji di Brimob sini kan, di Miftahul Khairat. Maka besoknya Pak Loy sholat subuh di masjid Miftahul Khairat. Imamnya baca ayat sajadah. Maka ketika imam baca ayat sajadah sampai pada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Imam sujud. Pak Loy bingung. Ya Pak Loy bocah, Pak Loy ada juga ilmu kan. Subhanallah. Imam merasa bujur kan. Maka imam tetap sujud. Bah imam ni kadang maasi dia undan ni je Pak Loy. Ucap lagi subhanallah. Bangun imam. Wah, alhamdulillah maasi jiwa imam sekalinya. Lalu lanjutkan kan tatajafa junubuhum anil madaji dan seterusnya sampai tuntung selesai. Pak Loy gawil, "Mam, tadi kita salat subuh 3, Mam." Ada aja imam, 2 aja, 3, 2. Imam mengalih melawan Pak Loy, berdebat. Karena berdebat dengan orang yang enggak paham ribut Pak, susah. Akhirnya ya udahlah 3 lah 3. Nah, gitu. Boleh ke rumah Pak Loy berkisah lawan bini. Rumahnya aja ketahulah pian tadi. Nampak salat subuh kita 3. Oh iya Kak. Maka imamnya Ustaz Husaini Sahlan belum. Ustaz Husaini Sahlan pada akan jadi imamnya. Esok salat subuh lagi. Tanya lagi. Mam, salat subuh berapa Mam? 2. Ya Pak Loy 3. 2 aja. Daripada ribut lagi, kata Pak Imam, udah balik aja Loy. Daripada berdebat kan sama orang yang kayak gini. Pulang Pak Loy ketemu Garbus. Mau kemana Bus? Salat subuh. Berapa subuh Bus? 2. Jaga Pak Loy, aku yang 3 aja disuruh bulik, apalagi kamu 2. Nah ini kesalahan. Maka sesuatu yang sepakat nggak usah. Ya. Maka itu barang kemudian kita sepakatin. Kalau hanya persoalan kunut, tidak berkunut, sholat tarawih 11, 23, persoalan ada yang angkat tangan sejajar telinga atau yang sejajar hadwal mangkibah sejajar dengan tangan, nggak masalah. Ya, maka di Islam itu luar biasa hebat Pak. Sholat itu luar biasa. Coba lihat di Makassar orang sholat, imamnya Allahu Akbar, sah. Makmum di belakang Allahu Akbar, boleh. Ada yang mengandak tangan di atas dada. Ini mazhabnya Hanafi. Ada yang mengandak tangan di bawah dada, di atas pusat. Ini Imam Syafi'i. Ada yang di bawah, ini Imam Malik ya. Di bawah lagi Imam Hanafi. Semua sah. Tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan adalah ikutin imam. Pemimpin kita. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam untuk diikutin. Maka imam itu diikutin. Apa yang diikutin? Gerakannya, bukan gerakannya, tapi rukunnya. Gerakan boleh beda loh Pak. Dalam sholat gerakan boleh beda. Imam di depan kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Di belakang boleh enggak angkat tangan? Boleh angkat tangan. Karena cuma gerakan. Ada yang angkat begini boleh, ada yang begini boleh. Asal jangan Allahu Akbar. Nah ini yang enggak boleh. Ya, jadi semua gerakan itu boleh berbeda, tapi rukun nggak boleh beda. Ketika imam Allahu Akbar ruku, makmum meskipun belum selesai bacaan, dia wajib ikut ruku bersama imam. Ketika imam sami Allahu liman hamidah, makmum juga ikut sami Allahu liman hamidah. Maka pada intinya ketika ada perbedaan, maka sepanjang perbedaan itu hanya pada persoalan-persoalan yang kecil, tapi ada dalilnya, nggak usah kita ributkan. Nggak usah kita ribut. Tapi ketika sesuatu itu sudah melampaui dan tidak ada dalilnya, maka di situ kemudian boleh kita sepakat bahwa itu salah. Ya. Nah kemudian bagaimana caranya untuk merawat, untuk menjaga hubungan, untuk menjaga perbedaan itu. Yang pertama adalah tadi, ketika kita merasakan bahwa kita ini bersaudara. Kita bersaudara Bapak Ibu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum kata Allah. Maka damaikanlah ketika mereka itu berbeda.
Nah, di sinilah kemudian peran pemerintah. Ini peran pemerintah. Ya, ketika ada perbedaan terutama pada masalah muamalah ya. Muamalah kan macam-macam. Kebetulan saya penghulu ya. Ada yang mau nikah enggak sini? Nah, datangin saya nanti ya. Atau ada yang mau nambah misalnya. Boleh kan nambah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Tinggal tunjuk. Tahu tinggal tunjuk? Tahu? Potong di sini ya, itu syaratnya. Jadi gini, ketika kita bicara muamalah misalnya dalam hukum munakahat. Munakahat itu macam-macam. Ya. Dalam mazhab Syafi'i saja itu kan ada 5 rukun nikah. 1 wali. Wali ya? Wali apa? Wali nikahnya ada macam-macam wali kan, ada wali kota, ada wali kelas, ada wali muridnya macam-macam. Dulu saya ingat ada waktu masih kecil ada orang nyekek botol. Kata ibu saya dulu tuh wali juga. Wali apa mak? Wali bagas di atas. Wala katanya kan gitu. Wali nikah. Ada saksi, ada ijab kabul, ada laki-laki, ada perempuan. Di dalam mazhab lain, mazhab Malik, saksi nggak wajib. Saksi itu nggak wajib mazhab Malik. Dalam mazhab Hanafi, malah wali nggak perlu ketika dia sudah dewasa, ya kan? Nah kalau masing-masing berpegang pada pegangan ini kacau. Maka di situ pemerintah kemudian mengatur. Apa kata pemerintah? Hukmul hakim, ilzamun. Hukum pemerintah, hukum hakim itu pemerintah dalam hal ini adalah ilzam. Dia mengikat. Wa yarfa'ul khilaf, dia menghilangkan perbedaan. Maka kita pun memegang kemudian mazhabnya mazhab Syafi'i. Semua pakai mazhab, semua pakai jalan ya. Tetapi ketika kita bicara di ranah perbedaan yang kita ikutin siapa? Pemerintah. Dia yang menengahin kita. Maka di situ kemudian fa'aslihu baina akhawaikum, maka damaikan dikala kita terjadi perbedaan. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, supaya kalian itu mendapatkan rahmat. Ini pertama. Yang kedua, apa pegangan kita? Apalagi yang kedua? Berpegang kepada tali agama Allah. Ya, berpegang pada tali agama Allah. Apa tali agama Allah itu? Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini, kata Nabi. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Lan tidillu ma tamassaktum bihima. Tidak akan pernah sesat kalian selama-lamanya kalau berpegang kepada keduanya. Kitab Allah wa sunnata nabihi. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Nah ketika kita belajar kitab Allah, kita belajar sunnah Nabi, kita belajar semua, semakin kita belajar semakin dewasa beragama. Inti beragama itu adalah al-hanafiyatus samhah, lapang dalam melihat perbedaan, lapang dalam melihat kita yang berbeda. Dan ingat, berbeda itu indah loh. Coba kalau kita nggak berbeda, berbeda itu sangat indah ya. Kita nggak akan tercipta kalau bukan karena perbedaan. Abah kita, mama kita tuh berbeda. Dan di balik perbedaan itu ada seni. Seninya adalah bagaimana kemudian supaya kita itu merawat perbedaan tadi menjadi sebuah keindahan yang luar biasa. Ya. Nah, Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian yang kita banggakan ini anggota Brimob ya. Ini juga penjaga yang luar biasa ya, terutama di persoalan menjaga keamanan kita. Maka disitulah kemudian tugas-tugas kita sebagai hamba Allah adalah setelah kita berilmu tadi, perasaan yang ketiga, kita ini cuman hamba. Siapa yang berilmu? Cuman Allah. Maka ketika kita hamba, puncak tertinggi daripada keistimewaan, kesuksesan ibadah kita adalah ketika kita merasakan bahwa kita adalah hamba. Apa itu hamba? Sesuatu yang tidak merasa memiliki apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya pangkat, kita nggak punya jabatan, kita nggak punya ilmu. Yang berilmu cuma Allah. Maka ketika kita berada pada posisi kehambaan, di sana kita tidak akan pernah merasa orang menghina, ada orang mencaci, ada orang memaki kita, ada orang nggak menghormatin kita, nggak masalah. Orang yang merasakan dirinya itu hamba. Makanya Nabi ketika ada orang Yahudi disuruh oleh Yahudi, nah kau tanya Muhammad siapa dia? Datang tuh, man anta ya Muhammad, siapa engkau hai Muhammad? Apa kata Nabi? Ana Abdullah wa Rasuluh, aku hamba Allah dan utusannya. Konsep hamba ini Pak. Konsep hamba ini yang membuat kita tidak akan pernah sombong. Yang membuat kita tidak akan pernah melihat perbedaan itu sebagai permusuhan. Musuh kita bukan orang yang berbeda mazhab. Musuh kita bukan kelompok yang berbeda paham. Musuh kita adalah siapa?
iblis, setan, siapa lagi? Kalau kita mau nambah siapa? Genderuwo, kuyang, wewe gombel, apalagi suster ngesot, itu musuh-musuh kita. Bukan yang berbeda mazhab, ini saudara kita. Maka kalaupun kita merasa ada yang salah, jangan dulu langsung disalahkan, Pak. Lihat konsep Nabi itu. Mohon maaf. Nabi itu ada orang kencing di masjid kan haram tuh. Kencing di masjid itu haram. Oh, ketika dia kencing ditarik sahabat mau dipukulin. Kata Nabi jangan, dia nggak tahu. Maafkan dia. Besok datang, ngapain dia? Masuk Islam, Pak. Ada orang ludahin Nabi. Tiap lewat ludah. Satu-satu yang enggak ada lagi, Nabi bingung mana nih. Dicari, ternyata ada lagi sakit. Didatangin, dia ketakutan, aduh Muhammad datang, aduh ya Allah ini Muhammad ini bisa balas dendam nih. Ternyata enggak, Nabi datang bawakan roti, justru mengelangi. Ya Muhammad, kau baik sekali Muhammad, aku ludahin engkau tiap hari, malah ketika aku sakit kau yang datang. Padahal aku ya Muhammad meludahi itu pun diupah, disuruh jua, upahnya kan belum bayar, berhutang jua upahnya. Kada sing datangan, tapi engkau datang duluan, saksikan ya Muhammad, aku mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Intinya apa? Dakwah itu dengan kelembutan, dengan kebaikan. Jangan kita selalu mengkafirkan, membid'ahkan, menyalahkan kelompok lain. Karena boleh jadi di balik itu ada kebaikan, ada kebenaran di dalam mereka. Barangkali ini mudah-mudahan ada manfaatnya, penantian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Husaini Sahlan yang telah menyampaikan tema besar kita menghormati teman dan menghargai perbedaan. Bagaimana tadi Ustadz Husaini Sahlan menyampaikan ada keindahan dari perbedaan, Masya Allah. Setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab bagi jamaah-jamaah yang sudah berkumpul bersama kita dalam kesempatan ini. Namun sebelum itu kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah. Sejuta hati. Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah. Masya Allah, baik, luar biasa. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita telah banyak mendengarkan pencerahan terkait dengan tema kita, menghormati teman dan menghargai perbedaan. Dan saat ini kita akan membuka sesi tanya jawab bagi jamaah-jamaah yang sudah berkumpul bersama kita. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Nggih, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Penata 1 Siswanti Aryani, Kauren Subakrenmin Satbrimob Polda Kalsel. Ingin bertanya kepada Ustadz, mohon izin. Tadi apa yang sudah Ustadz sampaikan, materi tentang perbedaan dan persamaan. Saya mau bertanya bahwasanya Allah menciptakan perbedaan untuk kebersamaan. Nah, terkait dengan tahun depan kita menuju di tahun politik. Jadi bagaimana cara kita menyikapi tentang persaingan dalam dunia politik? Karena banyak kesan bahwasanya umat Islam itu saling menjatuhkan, khususnya umat Islam saling menjatuhkan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan ini kita tujukan yang pertama kepada Ustadz Husaini Sahlan, kepada beliau disilahkan. Baik Ibu, terima kasih banyak ya. Kita berada di tahun politik. Ada pilpres ya. Ada pemilihan-pemilihan dan tentu ini juga akan membuat sedikit banyak sebagaimana tahun-tahun yang lewat terjadi silang pendapat, terjadi perbedaan pendapat, terjadi kemudian saling menjatuhkan. Maka posisi kita sebagai umat Islam itu tadi tetap jelas
bahwa kita menghormati semua calon pemimpin. Maka Islam itu sebetulnya lebih banyak melihat persamaan bukan perbedaan. Semua calon pemimpin yang ada yang sudah terpilih semua pasti baik. Maka kita usahakan semaksimal mungkin jaga emosi kita, kendalikan diri kita, usahakan juga ajak teman-teman kita untuk jangan saling menjatuhkan. Karena semua pemimpin kita pasti yang terbaik. Tapi sekali lagi, itu tugas yang teramat berat ya. Karena susah sekali. Maka paling tidak minimal diawali dengan diri kita dulu. Jangan sampai ada berita-berita, cerita-cerita, ucapan-ucapan hoax yang selalu menjatuhkan siapapun. Karena insya Allah pemimpin-pemimpin kita ke depan itu pasti yang terbaik. Jangan pernah kita mencela pemimpin satupun. Karena semua pemimpin itu pasti sudah ditetapkan. Dan sudah ada sebetulnya adalah merupakan orang terbaik di Indonesia ini. Maka oleh sebab itu harapan kita ya ke depan paling tidak dari kita, keluarga kita, lingkungan terdekat kita ajak jangan sampai di dalam grup apapun menjatuhkan kelompok, menjatuhkan calon, menjatuhkan siapapun. Ya, itu bukan cuma di calon presiden saja, semua calon jangan kita jatuhkan. Karena insya Allah yang terbaik itu pasti Allah yang menentukan. Baik, itu makasih. Baik, terima kasih banyak Ustadz Husaini Sahlan atas jawabannya. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua, silakan. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufriandi Sagoba, pangkat Bribda dari Detasemen Gegana Satbrimob Polda Kalimantan Selatan. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita membatasi, menghormati, dan menghargai dalam kegiatan yang bertentangan dengan kegiatan keseharian kita. Contohnya saat memberi ucapan salam terhadap yang beragama non-muslim. Sekian dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pertanyaannya adalah bagaimana membatasi agar bisa menghormati dan menghargai dalam kegiatan yang bertentangan dengan hati nurani. Contohnya tadi yang Bapak sampaikan ya. Ini kita tujukan kepada Ustadz Husaini Sahlan lagi. Mohon izin Ustadz untuk bisa memberikan jawaban. Baik, terima kasih. Ucapan selamat, misalnya mohon maaf selamat Natal kepada teman-teman yang melaksanakan Natalan. Saya sebenarnya tidak mempersoalkan ucapan selamat. Bahkan Buya Hamka pun tidak pernah mempersoalkan. Ini dipersoalkan oleh Buya Hamka itu adalah Natal bersama. Kalau ucapannya belum nggak mempersoalkan. Cuman saya nggak mau ngucapin. Tapi saya nggak mempersoalkan. Kenapa? Boleh ngucapin itu dalam persoalan kalau antum, Anda polisi, Anda pemimpin, Anda pejabat, dan pengayom masyarakat, saya kira nggak masalah. Nah, sepanjang ucapan, sekedar ucapan, bukan ke dalam di sini, ya. Pak Quraish Shihab, kemudian Gus Dur juga, beliau berdua kita paham keulamaan mereka, keilmuan mereka, kepengetahuan mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Maka ini salah satu kendala ya. Kadang-kadang kita persoalkan nggak boleh ngucapin ini, nggak boleh ngucapin ini. Kembali kepada hati kita. Karena Allah tidak melihat ini, tapi Allah lihat adalah hati kita ke dalam. Untuk menjaga kerukunan umat beragama, maka pemimpin-pemimpin, presiden, menteri agama, kemudian anggota DPR, gubernur, saya kira enggak jadi masalah. Sepanjang hanya lisan, tidak sampai ke dalam. Ya, yang dipersoalkan Buya Hamka dulu di tahun 80-an, beliau mengharamkan itu bukan selamat Natalnya ya. Itu perlu dikoreksi. Itu Natal bersamanya yang tidak dibolehkan oleh beliau. Tapi kalau selamatnya beliau enggak persoalkan. Ya. Nah ini yang ini. Tapi ya sekali lagi memang ini kontroversi. Saya sendiri sebagai orang Kementerian Agama nggak pernah ngucapin. Karena saya menjaga, memang persoalan akidah. Hati-hati betul menjaga ini. Karena posisi saya bukan pemimpin. Saya bukan pejabat tinggi. Nah kalau pejabat tinggi kita pahami bahwa pejabat itu harus adil. Ya, harus betul-betul menjaga kerukunan umat beragama. Saya kira itu ya. Jadi kita kembalikan kepada hati kita dan kita tidak merestui, tidak menyetujui. Karena memang ada yang protes lagi. Bukankah ucapan itu menjadi salah satu menyebabkan akidah rusak? Betul memang. Bisa merusak akidah kita. Tetapi ucapan itu juga bisa menghancurkan
kerukunan bila ternyata kita tidak menjaganya dengan baik. Ya, maka kita juga perlu menjaga lisan. Itu yang tadi dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, qauluka wa fi'luka muwafiqan li syar'i. Ikutin kepada syariat. Akhlak yang bagus, lisan yang qaulan layyina, qaulan yang lembut, ucapannya lembut. Fir'aun, sekejam Fir'aun itu yang dia bunuh anak laki-laki, dia biarkan anak perempuan. Apa kata Allah? Faqula lahu qaulan layyina. Ucapkan kepada Fir'aun satu perkataan yang lembut. Yang lembut. Artinya apa? Jangan kasar. Jangan terlalu frontal. Jangan terlalu menyerang orang lain. Karena kita di Indonesia bukan cuma umat Islam. Masih ada umat lain. Maka kita jaga hubungan sesama kita. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Husaini Sahlan yang telah menjawab kembali jawaban atas pertanyaan yang kedua tadi. Kita buka lagi sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ardila Santi dari Detasemen Gegana. Izin bertanya Ustadz, yang seperti Ustadz bilang dan kita ketahui bersama bahwa di negara kita ini sendiri banyak sekali perbedaan, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih cara kita atau sikap kita dalam menyikapi kebersamaan dalam perbedaan. Mungkin itu saja Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tujukan kepada Ustadz Bribka Kartono untuk bisa menjawabnya terkait dengan bagaimana sikap kita dalam menyikapi kebersamaan dalam perbedaan. Silakan Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nadia tadi. Pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk kita semua. Bagaimana menyikapi hal tersebut. Tadi sudah kami sebutkan di dalam materi yang kami sampaikan, beberapa ayat yang kami sebutkan, di antaranya adalah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Jadi intinya kita umat Islam dituntut untuk saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk saling mengenal, saling saling menghormati. Contoh, Mbak Nadia kenal sama laki-laki karena teman itu baik kepada Anda sehingga menjadi suami. Sebaliknya juga demikian, yang laki-laki mencari teman perempuan karena menurut Anda baik maka menjadi istri. Jadi menjadi suami istri. Oleh karena itu teman itu, lingkungan atau teman sangat menentukan kita. Kecuali dalam catatan kalau misalnya kita berteman yang menjadikan mudorot istilahnya menjerumuskan kita. Nah itu yang tidak baik. Tapi kalau selama teman kita menjadikan kita lebih baik, tidak ada masalah. Jadi intinya saling menghormati dan saling menghargai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pada Ustadz Kartono yang telah menjawab pertanyaan. Kita buka sekali lagi satu pertanyaan terakhir. Oh, nggih, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Saidi, pangkat Aibda, anggota Batalion A Pelopor, Satbrimob Polda Kalimantan Selatan. Mohon izin Pak Ustadz, tadi sudah panjang lebar Pak Ustadz tausiah tentang umat. Jadi yang saya tanyakan, mengapa kita saling menghormati dan menghargai sesama manusia antar teman yang beda keyakinan? Mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Demikian Pak Ustadz yang bisa saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan kita tujukan kembali kepada Bapak
Ustadz Bribka Kartono terkait dengan mengapa kita harus menghormati dan menghargai teman walau berbeda keyakinan tadi Pak ya. Kepada Ustadz Kartono disilakan. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan Bapak Aibda Jensyedi. Terkait pertanyaan tersebut sudah dijelaskan di materi yang tersebut di atas bahwasanya mengapa kita harus saling menghormati dan saling menghargai perbedaan. Karena kita sebagai umat Islam itu memang dituntut untuk saling menghormati dan saling menghargai. Seperti ayat tadi yang telah disebutkan, baik yang kami sampaikan maupun disampaikan oleh Ustadz Haji Husaini Syahlan. Nah, memang kita diajarkan, Rasulullah pun mengajarkan seperti demikian, yaitu tidak membedakan dengan komunitas-komunitas yang lain. Seperti tersebut di atas, kita saling menghormati dan saling menghargai antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain. Sehingga apa tujuannya? Yang sangat mulia tujuan ternyata. Apa tujuannya? Sehingga menimbulkan rasa saling menghormati dan saling menghargai sesama. Nah, kita sebagai umat Islam memang dituntut untuk memberikan rasa aman tadi tersebut di atas. Rasa aman dan rasa keselamatan. Jadi kalau ada orang lain hidup di tengah-tengah kita, kita jamin rasa keamanannya, kita jamin rasa keselamatannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Kartono yang telah memberikan jawaban dan alhamdulillah kita masih punya waktu ya. Dan barangkali saya mintakan kembali kepada Ustadz Husaini Syahlan untuk bisa memberikan tanggapan Ustadz terkait dengan dua pertanyaan terakhir. Mengapa kita harus menghormati dan menghargai teman walau berbeda keyakinan dan juga bagaimana sikap kita Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Ud'u, ajaklah oleh kalian, ajak ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu bijak, cerdas. Ya. Salah satu cerdas Nabi enggak mau nyari perbedaan. Satu saat ada orang Yahudi di Madinah itu lagi puasa Asyura kan. Nabi datang dan nanya, "Mahaja, ini apa? Ngapain kau lagi puasa Asyura?" Apa kata Yahudi? "Hadza yaumun shalih." Ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa bani Israil min aduwim. Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh mereka. Apa Nabi lihat? Ada celah enggak? Celahnya di mana? Musa dan Bani Israel. Nabi enggak langsung, wah kau ini bid'ah ini. Enggak. Apa kata Nabi? Ana ahaqqa bi Musa minkum. Aku punya hak atas Musa daripada kalian. Atau di hadis lain Nabi menyebutkan antum ahaqqa bi Musa minhum. Kalian punya hak atas Musa daripada kalian. Apa maksudnya? Lihat persamaan. Ternyata umat Yahudi, umat Nabi Musa, mereka menghormati nabinya dengan cara bersyukur atas keselamatan nabinya dengan cara berpuasa. Kenapa kita tidak? Asyura ini baik kata Nabi. Maka Nabi pun perintahkan kita untuk berpuasa Asyura. Ini satu teknik Nabi untuk mengajak orang lain yang berbeda itu masuk ke dalam kita. Maka Al-Ghazali mengatakan bahwa Nabi itu menghimpunkan jami'u bisyamliddin, menghimpunkan agama yang pecah. Luar biasa ya. Jadi saya kira hikmah bijaksana wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati ya ahsan. Bila kita berdebat silakan debat, tapi debat yang terbaik, bukan menjatuhkan. Saya kira itu saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, itulah tausiah dari guru-guru kita terkait dengan tema menghormati teman dan menghargai perbedaan.
Mudah-mudahan ilmu yang kita terima hari ini bermanfaat untuk kita dan insya Allah semakin mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah menjadikan hati kita lapang dalam menghormati teman dan menghargai perbedaan sehingga kita mampu menjemput berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah. Sejukkan hati. Baik, saudara sekalian, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya perbedaan itu bukan sebuah penghalang, perbedaan itu bukan sebuah hambatan, perbedaan itu bukan sebuah penghalang kita untuk bersama, untuk bersatu, membangun bangsa ini. Maka karena itulah perbedaan ini hendaknya kita jadikan satu kesatuan yang indah untuk menjadikan satu kesatuan tujuan kita, yaitu Indonesia yang makmur, yang sejahtera. Di hari yang berkah ini kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha memudahkan, Tuhan yang maha melapangkan. Ya Allah, karenanya lah ya Allah kami mohon kepada Engkau ya Allah, mudahkanlah ya Allah segala urusan kami ya Allah. Mudahkanlah ya Allah segala macam persoalan kami ya Allah. Bagi yang sakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah mereka dengan kesembuhan yang Engkau berikan ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, Tuhan yang maha mencintai, kami mohon kepada Engkau ya Allah mencintai, dan kami mohon kecintaan Engkau ya Allah. Wa hubba ahabbaka ya Allah, berikanlah juga kecintaan man yuhibbuk, kecintaan kepada orang-orang yang Engkau cintai juga mencintai kepada kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah min baraya, astaghfirullah minal khataya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.